Shalom. Sebelum mulai ibadah, kita mau lihat dulu cuplikan kegiatan Cool GBI Miracle Service Pondok Cabe. Check this out. Nah, kita di sini harus merasa bersyukur karena kita di saat kita membutuhkan Tuhan, kapanpun waktunya, kita dimanapun kita bisa berdoa sama Tuhan. Nah, itu tidak membatasi segala hal gitu. Kita lagi di dalam perjalanan, kita lagi di, contohnya kayak Hana nih. Hana berdoa di dalam kereta. Wah, itu Tuhan dengar gitu loh. Iya Jadi, dong, aku anaknya. gitu. Jadi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang selalu mendengar gitu. Setiap seruan kita di saat kita mengalami kesulitan, Dia tidak mengacuhkan dirinya gitu. Dia selalu ada di samping kita. Nah, gimana? Seru kan? Yuk join dalam Cool Online GBI Miracle Service Pondok Cabe. Di situ kita dapat bersekutu bersama, saling menguatkan dan mendoakan. Biar di tahun ini hidup kita semakin melekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada.
baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Yes, haleluya, puji Tuhan, shalom saudara. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya, mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita akan mulai ibadah kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, yang tidak pernah ada habisnya di dalam hidup kami Tuhan. Bapa, mari urapi setiap kami Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang melihat live streaming ibadah online hari ini Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang tidak punya pengharapan, Kau berikan kami pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau tidak terbatas Tuhan, Kau omnipresence Tuhan. Kau ada di rumah kami, Kau ada di setiap rumah dan setiap keluarga, bahkan di dalam setiap hati kami Tuhan. Kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita akan memuji Tuhan bersama.
bersuka cita bersama. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. semua katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Boleh kita tepuk tangan bersama, bersuka cita. Katakan lebih lagi. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Katakan besarlah namanya. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita. Di pihak kita. Semua. Come on. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. boleh kita bertepuk tangan bersama. Kau yang ada di rumah, sambil bangkit berdiri boleh. Sama angkat pujian dikatakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit Menyayangi kita. Oh, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya. Kasih-Nya pada kita. Katakan Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah. Katakan terpujilah. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Mari lebih lagi katakan perkasa. Perkasa. Hey! Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa.
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak. Haleluya Bapak. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan kita yang besar. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Yesus, You are so good. You are so good Jesus. Ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Yesus, mari datang Tuhan, sembah Dia katakan. Yesus, Shanda katakan. Mari menyembah Tuhan. Uyaralaba, yaralabo, Jesus. Hallelujah, Yesus. Hallelujah. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik di dalam hidup kami, Yesus. Uralaba yaralabo, Yesus. Mari angkat pujian ini sama-sama, katakan, thank you Lord. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Menyembah-Mu, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Mari sembah Dia dalam hadirat-Mu. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari lebih lagi datang ke hadirat-Nya, katakan, yes, ku masuk ke hadirat-Mu. Amin Tuhan. Di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini, saat-saat ini. Amin Bapa. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu.
sembah Kau dalam baitku, ku bersungguh di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari lebih lagi katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan. Mari katakan kekudusan-Mu, oh, penuhi tempat ini, Yesus, ku sembah Kau, dalam baitku, ku bersungguh di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari engkau yang ada di rumah sembah Dia, katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, Kekudusan-Mu penuhi. Oh, Yesus Tuhan, ku sembah Kau. ku sembah Kau Dalam baitmu Tuhan, ku bersungguh di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. mari engkau menyembah Dia. Engkau pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, Kekudusan-Mu Bapa. Oh, Yesus Tuhan, ku sembah Kau. dalam baitku, ku tersungguh di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, Hingga kemuliaan-Mu, oh, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. katakan hingga kemuliaan-Mu, Hingga kemuliaan-Mu kan nyata. sekali lagi katakan, Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. mari menyembah Dia. Yesus, kemuliaan-Mu Bapa penuhi kami, penuhi bait-Mu di tempat kudus-Mu, Yesus. Haleluya, Yesus, Dia adalah haleluya, haleluya Tuhan. Mari menyembah Dia.
penuhi kami, memenuhi tempat ini, penuhi hati kami Bapa. Ya Ralaba, ya Ralabo, Syada Takaralabo. Wow, Jesus, Jesus, Haleluya, haleluya Tuhan. Ya Ralaba, ya Ralabo, Syandata Karalaba, ya Ralaba. Jesus, Jesus. Ralaba Takaralaba, lalaba, lalaba, lalaba. Terus penuhi hati kami dengan hadirat-Mu. Penuhi hati kami, Jesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Katakan selamanya. Engkau Tuhan, oh, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sambil bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian. Laut bergelora, mendengar, katakan nama-Mu Yesus. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang. Sekali lagi, mari sekali lagi, sambil bertepuk tangan, katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah. Ini doa kami Tuhan, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, namamu Tuhan Yesus. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang, katakan, tiada janji-Mu Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari berikan sorak-sorai buat Allah yang layak disembah. Haleluya, Engkau layak disembah Tuhan.
Terima kasih Bapa, urapan-Mu, kasih-Mu ada di tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau ada Tuhan buat kami, selalu ada buat kami Tuhan. Mari urapi setiap kami Tuhan, jamah kami lebih lagi Tuhan. Kalau sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Biar firman yang ditabur Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Bertanam, bertumbuh, bahkan berbuah Tuhan 100 kali lipat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Ini kami, ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kekasih-kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi untuk bersama-sama menggali firman Tuhan yang ajaib. Injil Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita boleh selalu belajar firman, menghidupi firman, seperti Mazmur 1:3, kita akan seperti pohon di tepi aliran sungainya Tuhan. Tidak pernah layu, selalu menghasilkan buah, dan apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan selalu berhasil. Pada saat ini kita akan belajar tentang victory on Calvary. Saya ulangi, victory on Calvary. Nats kita akan ambil dari Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saya ulangi, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kita akan naikkan pujian bersama-sama, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Biarlah kita percaya bahwa semusim berlalu, namun Tuhan selalu di dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bersama-sama kita katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musik saja, kita percaya bahwa pandemi kita belum tahu kapan selesainya. Dan pandemi ini bukan di satu negara, dua negara, seluruh muka bumi. Mau negara superpower, mau negara kecil, negara besar, bahkan negara tanggung, semua kena pandemi ini. Tapi saya ingatkan sama Anda, ini hanya latihan kecil iman kita untuk kita tetap dalam musim apapun. Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus selalu pelihara kita. Kasih dan setianya tak pernah layu dalam hidup kita. Biarlah melalui pujian ini Anda dan saya boleh tetap memegang janjinya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Bersama kita nyanyikan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Saya ingatkan di Markus 8 ayat 34, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Di dalam tema kita, Victory on Calvary,
Kata salib berasal dari dua buah kata, yaitu kata Yunani, yaitu stauros atau stauro, yang artinya ialah kayu sulaan atau balok yang didirikan tegak, sedangkan dalam bahasa Latin crucifigo, yang artinya kedua kayu selaan itu untuk menghukum dan memberikan hukuman mati kepada sang terhukum. Salib sebagai alat penyiksaan diduga berasal dari Venesia, dan Kartago salib sebagai alat penyiksaan dan penghukuman mati kemudian digunakan oleh orang Romawi. Salib digunakan orang untuk menggantung dan memakukan tubuh orang yang terhukum. Orang Romawi biasanya membiarkan tiang tersebut tetap di tempatnya untuk hukuman mati berikutnya. Pesakitan mengangkat sendiri kayu palang yang bertuliskan kejahatan atau pelanggaran yang menyebabkan hukuman mati itu dilakukan. 1 Petrus 1 ayat 18 mencatat, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus sendiri menyiapkan dirinya sedemikian rupa dalam rupa anak manusia, mempersembahkan seluruh kehidupannya untuk merefleksikannya kasih Allah atas manusia, menanggung siksaan yang sangat berat tanpa mengeluarkan keluhan sedikit pun. Yesus menunjukkan bahwa kasih Bapanya yang di surga itu memampukan ia menanggung semuanya. Setiap kali kita melihat Yesus di atas kayu salib, maka kita akan selalu mengingat setiap jengkal pengorbanan Yesus. Bukan hanya kasih, tapi juga Yesus memberikan dirinya sebagai sebuah bentuk ketaatan yang mutlak dan penuh. Satu-satunya kejahatan yang dilakukan Yesus adalah kasih-Nya kepada umat manusia yang berdosa. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa yaitu Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sejak awal Allah menyiapkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi korban perdamaian, di mana kata korban perdamaian atau perantara menjadi dasar dari sakramen bagi agama Kristen. Kematian Yesus di kayu salib menyatakan bahwa akhirnya kasih-Nya lah yang memenangkan segalanya. Kekasih-kekasih Tuhan, Kalvari adalah penderitaan yang sangat-sangat tinggi. Tapi di balik Kalvari ada victory. Victory on Kalvari adalah proses yang harus kita hadapi. Pendamaian adalah yang menjadi kunci mengapa kita bisa menerima anugerah keselamatan yang sangat berharga. Keselamatan yang menjadi kunci kemenangan kita dalam menghadapi kehidupan yang sia-sia, yang tentunya sebenarnya tanpa arah menuju kepada kebinasaan. Untuk itu kita akan gali bersama-sama. Ada 3 kunci untuk menjadikan hidup kita selaras dengan victory on Calvary. Hanya Kaulah Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkaulah berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yes, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita akan mencoba bagaimana kita bisa mengalami victory on Calvary. Ada 3 kunci untuk menjadikan hidup kita selaras dengan victory on Calvary yang Yesus rindukan adalah nomor 1, memberi diri kita untuk berdamai dengan Allah. Anda boleh berdamai dengan mertua, orang tua, suami istri, anak, teman bisnis, tapi tanpa berdamai dengan Sang Pencipta, Tuhan Allah kita. Semuanya nehi, zero. 2 Korintus 5 ayat 20 berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kenapa di dunia ini ada badan perdamaian? Anda perlu tahu, badan perdamaian terbentuk, terjadilah Perang Dunia Pertama. Badan perdamaian dunia belum tentu bisa langsung mendamaikan dunia. Gak mudah. Bahkan beberapa perang terjadi karena resolusi badan perdamaian. Tapi kalau engkau berdamai dengan Allah, penciptamu, semuanya akan damai, peace. 2 Korintus 5:20 menjadi ukuran kita, tolok ukuran kita, ayo. Sebelum kita berdamai dengan siapapun, kita berdamai dengan Sang Pencipta kita. Lukas 15 mencatat kisah anak hilang dari perumpamaan Yesus. Yesus berkata ada seorang bapak punya 2 anak. Anak yang pertama si sulung ikut aturan bapaknya. Anak si bungsu tidak ikut aturan bapaknya. Bahkan sebelum bapaknya meninggal, si anak yang bungsu meminta separuh warisannya dan dia bawa pergi berfoya-foya dan akhirnya habis. Dan akhirnya dia kerja di kandang babi. Begitu miskinnya dia semua mau makan makanan babi. Tentu dia juga bau babi. Tetapi yang dahsyat, anak bungsu ini ingat akan bapaknya. Dia punya bapak yang pasti setia. Maka dia kembali berdamai dengan bapaknya. Tanpa interogasi, tanpa membuat rekomitmen, bapak ini melihat dari jauh dan berlari memeluk sang anak. Memberi jubah yang baru, sepatu yang baru, cincin yang baru. Kehidupan baru berdamai. Itulah bapak. Kalau di dunia sana ada mantan istri, mantan suami, gak ada mantan anak, apalagi mantan bapak. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan Allah yang memberi dirinya dipanggil Bapa. Yesus mengajar dalam doa Bapa kami di Matius 6 ayat 9-11, Bapa kami yang di surga. Kalau kita berani manggil dia Bapa, berarti kita jadi anak-anak yang mau berdamai dengan Allah yang Bapa kita.
Yang kedua, pendamaian hanya bisa dilakukan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow. Hanya nama Yesus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Yesus adalah jalan. Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Ya, Dia kehidupan. Dalam Dia kita pasti hidup, jalan, dan menerima kebenaran. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Yesus itulah satu-satunya. Pastikan Anda dan saya diperdamaikan dengan pengorbanan Yesus. Yang ketiga, memikul salib. Matius 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Saya kurang setuju kalau ada hamba Tuhan di mimbar berkata, Bapa Surgawi, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Saya coba pelajari waktu saya sekolah Alkitab, bertahun-tahun tidak ada ayat bersembunyi di balik salib. Sembunyikan hambamu di balik salibmu. Ada doa-doa rutinitas, doa agamawi yang tidak perlu kita ikuti. Misalnya nyanyi lagu ini. Sepertinya lagu ini benar. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Salah. Anda jaga hati Anda sendiri. Firman-Nya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kita bukan bersembunyi di balik salib, tapi kita berani pikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib. Jika tidak menyangkal diri dan memikul salib, tidak layak untuk Yesus. Mari kita masuk kepada aplikasi. Pujian tadi berkata dengan jelas, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkaulah yang berkuasa dan layak. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yes. Kita masuk pada aplikasi. Markus 8 ayat 34, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus. Sebenarnya Kristen itu bukan agama. Agama itu saya pelajari dalam sekolah saya, waktu saya belajar teologi. A artinya tidak, bahasa Sanskerta, agama artinya kacau. Agama artinya tidak kacau. Semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau ada orang memakai agama untuk hal-hal yang ekstrim dan radikal, itu bukan agama, itu oknum. Semua agama pasti baik. Mengajari kita untuk kita mendekat kepada Tuhan dan semuanya tertib. Tidak kacau. Tetapi kekristenan bukan agama.
Karena kita bukan ke surga, tapi surga turun ke kita. Yesus yang dari surga turun ke bumi. Saya kalau ke istana nggak akan pernah bisa. Paling saya hanya lewat Istana Merdeka, lewat. Masuk nggak berani. Berbeda kalau Pak Presiden panggil saya, tenang. Saya tidak main politik presiden siapapun. Saya tetap percaya semua presiden yang diangkat oleh rakyat dari Tuhan. Kalau presiden yang panggil saya ke istana, langsung sekarang pun saya berangkat, masuk. Jadi kalau dari surga yang turun, lebih mudah dan gampang. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Mengikut Yesus namanya Kristen. Kristen itu bukan agama, Kristen itu mengikut Yesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Jadi kita mengikut Kristen. Kalau kau mengaku Kristen, tidak mengikut Yesus, tidak pikul salib, tapi bersembunyi di balik salib, selesai sudah. Hari ini, firman Tuhan ini bukan hanya untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Di media apapun, tidak kebetulan. Pastikan Anda hari-hari ini mungkin menghadapi kalvari yang berat. Kalvari pandemi. Kapan pandeminya selesai? Kok berjilid-jilid? Bahkan ada yang berkata COVID-19 sudah lagi menjadi COVID-20 dan seterusnya. Mau COVID-21, 22, 23 terserah. Tapi ingat, kita punya perlindungan. Walau 1000 rebah, 10.000 rebah kiri kanan, kita tidak goyah. Pastikan Anda dan saya punya iman yang kuat dan imun yang kuat. Ingat, ada memang perjuangan Kalvari, tapi ada victory, kemenangan. Tidak ada victory tanpa Kalvari. 3 langkah tadi biarlah itu menjadi penuntun buat kita, untuk kita tidak menyerah dengan tantangan Kalvari, dengan tantangan salib. Salib bukan tempat kita bersembunyi. Salib bukan menghiasi rumah kita dengan palang salib atau kalung salib. Tapi kita sangkal diri mengikut Yesus, pikul salib. Ada banyak pilihan untuk engkau, boleh serong ke kiri, serong ke kanan. Meleset sedikit ke kiri, meleset ke kanan. Tetapi belum terlambat. Kita masih punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan victory on Kalvari. Yesus memulai perjuangan victorinya di Getsemani. Yesus berdoa dengan keringat bercampur darah. Anda tahu kalau keringat sebesar biji jagung masih oke, tapi kalau sudah keringat bercampur darah, itu Yesus seperti diperas seperti bukit zaitun, yang artinya bukit pemerasan. Yesus berkata, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, lalukan pandemi ini daripada kami di zaman ini. Tapi Yesus menutupnya dengan bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Waktu Yesus disiksa, dicemeti 39 kali, Anda tahu menurut hukum Romawi 40 kali mati. Separuhnya 20 kali setengah mati, 39 kali nyaris mati. Ada 5 titik darah pengorbanan Yesus, keringat bercampur darah. Yesus dimahkotai duri, tubuhnya dicapi-capi oleh darah, tangan dan kakinya dipaku, bahkan lambungnya ditombak. Tapi di atas kayu salib Yesus berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya tahu hari ini kalau ada pendeta disalib oleh pendeta lainnya, dia berdoa begini, Tuhan beri pembalasan yang setimpal. Tapi Yesus berkata, ampuni mereka. Dan di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Kalvari boleh ada, tapi victory sedang menjadi jaminan milik kita. Akhirnya Yesus mati di kayu salib. Tapi tenang, ada sebuah joke, tidak usah kirim karangan bunga. Tidak usah bikin kebaktian penghiburan. Hari ketiga Yesus bangkit. Saya search di Google 10 kuburan ternama terhebat. Ada semuanya keren-keren. Dari kuburan Fir'aun, kuburan di India, dan semuanya tokoh-tokoh hebat. Tapi semuanya itu masih ada jasad di dalamnya. Tapi kuburan Yesus tidak termasuk top, tetapi kosong. Yesus sudah hidup, sebab dia hidup.
ada hari esok. Pastikan hari ini Anda dan saya memiliki victory dan victory dalam segala musim kehidupanmu. Ingat, pandemi apapun, krisis apapun, Kalvari ini proses untuk kita mendapatkan victory. Seperti Yesus akhirnya bangkit dan menang, kita pun bersama Dia pasti mengalami victory, bangkit bahkan lebih dari pemenang. Kita berdoa, Bapa, kalau ada di antara kami yang meninggalkan Tuhan, menjadi anak yang terhilang, bahkan tidak punya jaminan keselamatan yang kekal. Kami percaya Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada nama lain kecuali Yesus. Kami mau kembali untuk berdamai dengan Bapa, berdamai dengan pengorbanan Yesus Kristus. Terlebih kami mau memikul salib. Kami mau siap untuk mengiringi Yesus umur hidup kami. Sehingga kalau kami percaya Yesus, Kisah Rasul 16 ayat 31, kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Kami mengalami victory kemenangan di atas Kalvari, bukit-bukit penderitaan. Yesus mengalami victory bahkan lebih dari pemenang. Demikian jugalah kami. Dalam berkat Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Allah Bapa, Anaknya yang tunggal. Shkia baba 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 baba. Shkia baba baba baba. Kekasih-kekasih Kristus pulanglah membawa berkat. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang mengalir dari Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Persekutuan manis yang kudus. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.